dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Segenap hati kita mau berkata pada Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau Berapa banyak kita datang pagi hari ini, kita rindu menyembah Tuhan dengan segenap hati. Oh, mari buka hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Naikkan sembaran syukur. Haleluya. Sembah kami bagimu. Sembah kami bagimu. Yesus. Seumur hidup kami. Sembah bagimu Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Selain kami memberikan sembaran syukur kami yang terbaik buat Engkau. Oh, mari Bapak Ibu dan Saudaraku buka kedua tangan kita. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Yesus kami sembah. Hanya Kau Yesus, pribadimu yang kami sembah.
Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji, puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bapak Ibu sendiri sambil tepuk tangan di atas kepala. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Dia Allah kita yang besar. Mari bersyukur bersama-sama. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan. Semuanya nyanyi haleluya. Haleluya. Segala puji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Nyanyikan. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan bersama. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi namamu. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya. Haleluya.
Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sama-sama katakan, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Oh, Kau pelindungku, katakan aman bersama, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita.
Immanuel. Oh Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari angkat tangan kita dan panggil namanya Yesus. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Berapa banyak kita percaya Tuhan menyertai hidupmu? Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama dan angkat kedua tangan kita. Katakan Yesus. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, katakan Dia Immanuel. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yang percaya Tuhan beserta, angkat tanganmu, katakan Tuhan serta kita.
Kina barala barala barala. Kina barala barala bashara barala 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 barala. Kina barala 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 barala. Mari pagi hari ini jangan melihat kenyataan di sekitar kita, saudaraku. Tapi mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Dia akan selalu menyertai hidup kita. Oleh karena itu buang segala kekhawatiran dan keraguan. Mari tengadakan wajahmu dan angkat tanganmu menyembah. Terimalah kemenangan dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Syakara barala 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 barala. Inarala basyana ralabo. Kina barala 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 barala. Kina barala 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 basyara barala. Syara barala 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 barala. Mari datang kepada Tuhan berkata-kata di dalam bahasa roh. Shikana barala barala barala. Kina barala barala basyara barala barala barala. Kora barala barala barala, syara barala barala barala, syara barala barala barala, syara barala barala barala, kora barala basyara barala barala, kora la basyana la bo, ina la basyana la bo. Kina barala 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 syara barala 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 kina barala 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 syara barala barala kina barala 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 kina barala 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 barala. Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai Dia datang kembali, Dia akan menyertai setiap kita. Syara barala 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 barala. Onarala basyara bo. Haleluya.
Saatnya kita pagi hari ini mau beriman bahwa Dia akan menyertai setiap kita. Tanggalkan segala kekhawatiran, tanggalkan segala keraguan-raguan. Mari angkat kedua tangan kita bersama dengan percaya dan panggil namanya Yesus. Oh Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Oh Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Oh Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan Tuhan serta, Tuhan serta kita. Oh haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Rencana-Mu indah bagi kami. Dan Kau berkata dalam firman-Mu, segala sesuatu yang ada di dalamku akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu sampaikanlah sabda firman-Mu kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu supaya berbicara hanya tentang kisah firman-Mu saja, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Firman yang sama dalam urapan-Mu kepada jemaat-Mu akan diterima. Menjadi pelita dan sulu bagi kaki dan jalan kami. Silakan berbicara hati kami begitu dan sangat tergetar Tuhan oleh karena kuasa-Mu. Impartasikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami di hari Pentakosta ini. Sementara kami siapkan tubuh, jiwa dan roh ini Tuhan, melalui pendengaran ini saat ini kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Allah kami hidup. Yang percaya katakan bersama, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Shalom. Kita membuka bersama dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika saya duduk di bangku SMP, zaman SMP saya kurang lebih tahun 60 berapa itu. Pelajaran bahasa Inggris itu diberikan pada kelas 1 SMP. Dan saat itu saya menerima pelajaran bahasa Inggris ini dalam bentuk grammar. Dan yang saya kenal ada 3 macam kalimat. Kalimat yang pertama disebut past tense. Kalimat dari sesuatu yang sudah berlalu dan sudah terjadi. Yang kedua disebut present tense, yang sedang dikerjakan atau bentuk ing. Yang ketiga disebut kalimat future. Kalau kita mengamati dari Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kata akan ini belum terjadi.
Karena di dalam kata akan membutuhkan kriteria dan persyaratan. Sebab kalau tidak terpenuhi kriteria dan persyaratan, kata akan ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ayo kita menjemputnya. Kata akan ini untuk sesuatu pribadi Allah dalam Roh Kudus bisa terjadi dalam hidup ini. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Alkitab itu diatur oleh 3 zaman. Zaman yang pertama dalam perjanjian lama itu disebut Taurat, didominasi oleh Allah. Orang akan menjadi benar karena melakukan. Nah, kata melakukan ini kalau dituntut oleh hukum-hukum agama, kalau kita bicara dengan orang yang beragama lain, tentunya berkata kalau ini hukumnya ini, kalau ini hukumnya ini. Maka sulit bagi tubuh dan jiwa kita tanpa bantuan Roh Kudus untuk melakukan. Mengapa demikian? Sebab Paulus pernah berkata di dalam Roma 7 ayat 21 bahwa dikatakan setiap kali aku mau berbuat yang baik, yang jahat itu muncul. Melakukan yang jahat itu jauh lebih gampang, lebih mudah dan lebih menarik daripada melakukan yang baik. Nah, oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, hukum Taurat ini dibenarkan kalau melakukan. Saya ini anaknya orang kuno. Waktu saya SD sekitar tahun 60-an, SR dulu itu. Tidak ada les-lesan seperti sekarang, saya diajari mama saya ya. Mama saya itu wajem banget. Hanya untuk kepingin punya anak yang memiliki masa depan yang baik. Kalau ngajari saya bawa garisan kayu. Saya tidak bisa baca ditutuk bukan gini tapi gini. Makanya akibatnya sampai sekarang rambut saya tidak mau tumbuh ini. Ya, beopo, tao altol, ayo apa? Saya merasa diintimidasi, botol, dan tidak jadi mukul. Beopo, ros, bo, cetak. Boros. Muangkel saya sama mama saya. Sampai kadang-kadang saya nyanyi, Mother, why you hate me? Alah simbo saya kejeme. Saudaraku, tapi kalau saya tidak punya mama seperti ini, saya tidak jadi seperti ini. Ya saudaraku ya. Nah, saya selalu diancam kalau tidak naik kelas, saya tidak boleh tidur di tempat tidur, akan disatukan dalam kandang ayam. Kandang ayam zaman dulu lah gede-gede. Jadi saya untuk melihat prestasi masa depan saya itu di dalam pendidikan sekolah, saya lalui dengan intimidasi. Nah 10 hukum Taurat itu mengintimidasi semua. Jangan kamu berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan berbuat ini. Saudaraku ya. Sekarang beda anak saya. Kalau kamu naik kelas, kamu tak belikan sepeda. Ini loh gambarnya, tak gantung di kamarmu. Sudah ada targetnya. Untuk mendapatkan sepeda ini dia belajar tanpa tekanan, bahkan oleh papa mamanya dipanggilkan guru les. Itulah Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran, menuju pada kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat. Sekarang ini untuk menggapai kerajaan sorga dalam ibadah kita, itu ada Roh Kudus yang berperan. Tapi sebelum ada Roh Kudus, itu ada Injil. Zaman Injil dulu Yesus menginjil dalam komunitas yang eksklusif, Yunani, Yahudi dengan beberapa murid. Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Mengadakan mujizat-mujizat. Antara lain yang sangat berkesan saya lihat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan itu loh. Roti itu kan berbicara terus tentang firman Tuhan. Satu ketika
Ada seorang pendeta di daerah yang khotbah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengadakan perkara besar. Dia memberi makan 5 orang dengan 5.000 roti dan 2.000 ekor ikan. Ya namanya pendeta pembantunya tidak berani mengingatkan waktu masih khotbah. Waktu selesai, om. Kalau bikin mujizat kayak Tuhan Yesus gitu, saya bisa Kamu jangan main-main loh. Yesus luar biasa. Kamu bisanya gimana? Lah orangnya 5, rotinya 5.000, ikannya 2.000 kok. Oh salah toh saya tadi. Salah Ya sorry tak gantinya. Yesus memberikan mujizat. 5.000 orang diberi makan 5 roti dan 2 ekor ikan. Wah, selesai toh. Pendeta pembantunya ini ya dablek ini ya, lebih dablek dari saya. Saya ya bisa, kamu jangan main-main. Kalau tadi pagi itu salah, kalau ini 5.000 orang, 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa kamu? Ya bisa, dari mana? Lah roti sisanya tadi pagi itu kan masih banyak Nah di situ ada seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, jadi berkat di dalam Tuhan. Jadi firman roti. Memang saya sekolah Alkitab, belajar Alkitab dimanapun juga saya tidak pernah menjumpai nama anak kecil ini yang membawa roti. Belakangan saya tahu dari rahasia Alkitab yang membawa roti ini anak kecil namanya Roti Boy. Nah saudaraku, sekarang Tuhan Yesus dia mati dan bangkit naik ke surga mulia. Aku tidak meninggalkan kau yatim piatu. Dia mengirim Parakletos, penghibur itu untuk turun. Untuk menyertai, melengkapi ketidakmampuan kita. Nah, supaya kita ini diberkati, saudaraku. Karena berkat itu diraih dalam kebenaran. Dan kebenaran sangat muskil dan mustahil kalau kita boleh menjadi benar tanpa Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu jangan cuma tergantung oleh berbangganya kita bisa berbahasa lidah. Sandalawas. Enggak soal bahasa lidah saja, itu cuma manifestasi dalam karunia. Tapi perbuatan menjadi manusia baru, surat Kristus yang terbuka. Gitu loh. Dulu Juanda belum dipimpin oleh Pak Yuri ya kalau tidak salah. Itu masih ada yang namanya Samuel ini, pendeta setengah kentir. Ya, saudara dikasih Tuhan, ada hamba Tuhan dari luar negeri itu di sana. Ya, lah kan waktu itu kita sudah jauh lebih dulu orang ditumpangi tangan tumbang berbahasa roh. Pendeta itu pikirnya dari luar negeri, pikirnya kita ini primitif gitu, perlu keselamatan gitu ya. Nggak taunya Indonesia ini dikaruniai bisa lebih dulu dari mereka. Ada mbok-mbok loh, ditumpangi tangan. Semua itu hampir jemaat jatuh, mbok ini untuk ngeyel nggak mau jatuh. In the name of Jesus, cedul, yang namanya gelongnya sampai gandul-gandul. Nggak mau jatuh yuk. Saya lihat aja yang kecer ngomong, maaf ya bahasa Jawa, mbok, jenengan nek mboten purun geblak, rekoso lho mbok. Cendil lagi, nggak mau jatuh lagi, mumet kayak obat lamuk. Akhirnya ngangge geblak tuh, nak enggak mbok. Seweke dicincing, sandalnya ditaruh. In the name of Jesus, cendul geblak, blek gitu. Lah waktu geblak karena bukan dari Roh Kudus dia bingung. Yang kanan ora lapatasiki alamalar ora patasa, yang kanan, yang kiri ora lapatasika. Dia bingung, aku mesti ngomong apa. Toleh kanan kiri langsung ngomong tul jae nak jae jatul jae ji. Itu bukan bahasa Roh Kudus. Jadi bahasa Roh Kudus itu kalau ditekankan hanya kepada bahasa roh, orang bisa tiru-tiru. Tukang besak kasih duit cetia suruh ngomong. Anak muda suruh ngomong, ku rasa, ku raba, kurang lama bisa. Tapi di sini manifestasi Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran, meraih hidup benar, hagiaso kudus, sesuatu yang dikhususkan dan dimiliki oleh Allah secara pribadi.
Dan saya jamin dari kebenaran, saudara diberkati oleh berkat kekal abadi yang datang daripada sorga. Haleluya. Nah, sekarang masuk poin yang pertama itu realisasinya ya. Mari multimedia bantu saya Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Realisasi janji ya. Allah itu punya ketidaksanggupan karena pernah dikatakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang namanya matahari itu mbok begadang bagaimana, fajar hari dia angop, dia tetap jam 5 pagi sudah ada di ufuk bagian timur ya. Tidak pernah matahari angop, wah wis aku engko tak metu jam 10. Kalau dia keluar jam 10 kita yang modiar. Rotasi bumi akan terbalik. Jadi Tuhan Allah itu punya ketidakmampuan. Yaitu tidak mampu mengingkari janjinya, tidak mampu berdusta kepada orang yang berharap kepada dia. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh roh. Dimeteraikan oleh roh, Roh Kudus yang dijanjikan. 14. Dan Roh Kudus itu dimeteraikan dan dijanjikan, akhirnya Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Kata penebusan ini ada 3 ya. Yang pertama disebut agareso ya. Kita dipindah dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua exagoraso, follow me, ikut aku. Yang ketiga lutro, menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita ini kalau sembahyang kepada Tuhan itu tidak jauh. Ya maaf ya, mencuplik katanya Gus Dur, orang muslim kalau sembahyang Allahu Akbar. Di sini umat memanggil nama Allah yang ada di sorga. Agak jauh surga ke dunia itu ya. Makanya saya heran kalau ada pendeta berani khotbah, dia satu hari itu bisa naik turun surga 7 kali. Saya jadi bingung. Pada nih surga Surabaya Sidoarjo aja. Naik turun 7 kali katanya. Tuhan Yesus saja sekali turun sekali naik kok. Nah saudara dikasih Tuhan, ayo jangan ikuti yang gitu-gitulah. Nah saudaraku, yang ketiga itu lutro. Kita dijadikan dalam Roma 8 ayat 14, bersama dengan dia kita bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Gitu loh. Anak-anak Allah. Jadi tetangga kita, saudara kita muslim, Allahu Akbar. Umat dan Allah yang di sorga. Kata Gus Dur lagi, kalau orang Hindu lebih dekat. Ya, seperti ponaan dan paman, sembayangnya Om Sangti Om. Kalau kita lebih dekat, ya Aba, Bapa, aku ini anakmu. Lu anak, dekat. Salah satu dulu di gereja Manyar itu ada 2 gitaris, satunya cowok namanya Daniel Alang, satunya Yovia Ime, anak saya ya. Akhirnya menjadi suami istri dan memberikan 2 cucu bagi saya. Sekarang melayani di Solo. Dulu kalau Alang itu gegitaran sambil nyanyi, lihat saya begini. Ya Bapa, Bapa, aku ingin anakmu. Sesuai kok sakno aku wis pepek nih. Nah sudah dikasih Tuhan. Ya untung loh saya ini punya menantu pendeta ya toh. Tapi ayat yang ke-17 saudaraku dari Roma 8. Kita itu jadi ahli waris. Ahli waris itu tidak sekedar diberkati. Selama kita menjadi anak Tuhan yang sejati, seluruh isi bumi kerajaan surga juga menjadi milik saudara bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah kita dijamin oleh penebusan. Ini loh yang membuat janji Allah itu tidak pernah terabaikan. Jadi saudaraku realisasinya di sini ini tidak perlu intelektualitas dan intelijensia.
Siapapun saudaraku yang di dalam Tuhan dalam bentuk kasta apapun, berhak untuk menerima kuasa Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita belajar dan kita belajarnya tidak perlu minder. Saya ini siapa topa, orang tidak punya. Duduk di bilangan diakonia, Allah nek sakit, majelis saja tidak ada yang nilai saya. Jangan lagi majelis, saya sakit dulu. Laler menclok ya ora gelem lho Pak. Tuhan Yesus ngomong, mbok suminem, kamu mengharapkan majelis, mengharapkan ke pendeta, kamu tidak tahu sejak kamu masuk rumah sakit, aku selalu berada di sampingmu. Jadi Tuhan Yesus tidak memperhatikan kedudukan kita, makanya jangan pernah minder. Siapa engkau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Pak Kris pacaran sama Ibu Inneke Daskosta waktu masih pacaran. Misalnya Pak Kris ngomong sama pacarannya namanya Inneke, boleh tak colek pipimu? Nyok. Boleh tak colek janggutmu? Nyok. Ya toh. Coba Pak Kris ngomong, boleh ndak tak sentuh biji matamu? Sentuhun, tak balas tak culek kamu. Ya. Satu ini ndak boleh dipegang oleh Allah. Siapapun kita kalau sudah menjadi biji mata Allah, tidak boleh sesuatu yang menyentuh. Makanya jangan hidupmu disentuh-sentuhkan oleh yang lain kecuali oleh Allah itu sendiri. You know everybody. Ngerti bahasa Inggris lah? Aku wong Sulai ngerti. You know everybody? Yes. You know everybody? Nah, ngono lumayan separuh. Nah, oleh sebab itu kita belajar saudaraku. Kenapa Allah itu tidak pernah teori saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak pernah menepati janjinya. Asal engkau ada pada koridor janji itu. Ya. Istrinya teman saya mimpi. Mas, di mang bengi aku ki mimpi loh mas. Sampean tuh kok ke cincin berlian, kalung berlian itu. Apa artinya mas? Pikirnya menggugah hati suaminya. Ojo khawatir dik. Engko aku mulai kerja mesti tak tukoke. Wah seneng satu hari dia memuji Tuhan. Pulang diberikan bungkusan kado yang tepat seperti beberapa hari lagi ulang tahun istrinya. Dibuka pelan-pelan. Ndak taunya bukan cincin berlian, kalung berlian. Karena dia mimpi dibelikan buku tafsir mimpi. Lah kau botu kok ini lah kowe lah mimpi toh. Lah saiki buku tafsir mimpi iki apa artine? Itu manusia. Tapi kalau orang sudah menjadi makhluk khusus milik Tuhan, apa yang tidak pernah saudara lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, pikiran dan pendengaran, Tuhan sediakan bagi orang yang dikasih oleh Dia. Makanya sembahyang itu ndak usah bulet pakai minta-minta. Pakai nodong lagi. Aku ini tidak dijawab, tidak perpuluhan lagi lah Tuhan. Aku tidak mau gereja. Katolik loh. Saya punya jemaat bekas Katolik. Anaknya dilatih sembahyang. Minta sepeda. Disuruh sembahyang masuk kamar, ada altar, ada Bunda Maria dari fosfor. Dia sembahyang, Bunda Maria, Yesus minta sepeda. Minta sepeda, enggak dikasih sampai 1 bulan. Mami sudah 1 bulan loh sih berdoa kok enggak dikasih-kasih. Nyoba bosen-bosen berdoa lagi. Lalu dia berdoa dengan lebih kusuk. Bunda Marianya itu digendong, dipeluk saudaraku. Tuhan Yesus sudah 1 bulan aku berdoa minta sepeda belum kau jawab. Ini doaku terakhir. Kalau engkau tidak jawab, awas nyawa ibumu ada di dalam tanganku. Bunda Maria ini teko merem sampai belek ini saudaraku. Rosario ini copot kabeh, wedi. Nah saudaraku, kadang-kala kita tuh ngancam Tuhan Yesus. Ngancam Allah, ndak mau ke gereja, ndak mau perpuluhan, ndak mau apa, itu salah sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan tafsiran buku mimpi waktu kita menginginkan sesuatu. Tapi Tuhan memberikan, hanya saja Tuhan memberikan berusaha dengan kapasitasmu di dalam roh mesti berkembang. Kalau saudara tidak pernah berkembang di dalam roh, hati-hati saudaraku.
Tuhan tidak mau memberkati kita, kita mati oleh berkat itu. Tapi Tuhan mau memberkati kita, kita menguasai berkat. Dulu di kampung saya ada encim jual bubur, enak bubur, janda. Anaknya satu kelas 2 SMP umur 14 tahun naik kelas 3. Ya janda masih relatif muda. Encim ini sering ke Gunung Kawi gitu loh. Sering ke Gunung Kawi saudaraku untuk minta rezeki di sana. Wah laris buburnya. Lah anaknya naik kelas 3 SMP, anak masih kecil dibelikan sepeda motor Suzuki RGR. Zaman itu kan Suzuki itu bisa dibesut lari 100 km lebih per jam. Anak umur 14 ini saya tidak mungkin belikan karena saya tahu membahayakan. Saking sayangnya dibelikan. Lah akhirnya apa? Jam 10 pagi beli di toko sepeda motor salah satu waktu itu ada di Jalan Ondomohen, Wali Kota Mustajab. Jam 1 dapat nomor sementara, jam 7 pamitan mamanya, malam keluar, jam 10 dapat kabar anaknya mati tabrakan di depan rumah sakit Darmo. Anak satu sedih. Dikubur balik komplain ke dewanya ya. Dewa, wah. Kan di gunung gitu loh istilahnya. Aku nek kilingan gini saya pernah tur ke Brasil. Ya enggak nonton bola. Ini ada satu relung gunung yang bisa memantulkan suara eko. Saya enggak percaya. Coba Pak Freddy bengok, nanti kan balik. Bohong. Lah mana enggak ada apa-apa, tunggu Pak. Bengok lagi. Aku pria paling ganteng di Surabaya. Langsung dari gunung, bohong. Nah saudaranya dikasih Tuhan. Dewa, kenapa anakku mati? Anakmu kurang ajar, jar. Lah kurang ajar apa? Kamu tahu aku Dewa Cina numpak babi, anakmu numpak Suzuki. Ya kurang ajar. Masalahnya bukan begitu, karena anak 14 tahun belum bisa menguasai emosi, pastilah dia akan dikendalikan oleh sepeda motornya sehingga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau diberi Roh Kudus mengatur kehidupan kita. Nah, yang kedua, selain engkau diberikan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu bertahan, ada komunitas excellent gitulah, kumpulan. Saudara kalau di kota saya Solo ya, mau suci itu 3 tahun masih belum bisa loh. Saya 38 tahun melayani sih kepingin terus sempurna. Nek mau bobrok 3 hari cukup. Main, maling, madan, mabuk, madat itu ada semua di Solo. Cepat orang rusak itu. Nah, tapi di satu sisi saudaraku, supaya kesucian hidup dalam Roh Kudus kita itu tertata, terlindungi dengan baik. Ada komunitas yang excellent. 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Korintus pertama, pasal pertama ayat 21, 22. Yuk kita lihat dulu. Ayat 21 dari 2 Korintus pasal 1. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama kamu dalam Kristus. Dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi terus. Memeteraikan, ketemu lagi, tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi komunitas kita ini perlu berubah kalau sudah kepenuhan dengan Roh Kudus. Kita bekerja mungkin, saudaraku, bisa dengan orang dunia. Kita dagang dengan orang dunia. Tapi kalau sudah namanya bersekutu, itu harus sesama rohnya. Makanya kalau kita tidak ber-FA, maka kita akan sulit untuk bertumbuh. Nah, kita perlu, saudaraku, makanan rohani ini sangat perlu. Kita temukan dalam komunitas yang excellent, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan pola kehidupan yang dikhususkan menjadi hagiaso. Kudus itu hagiaso. Kudus sama suci itu beda. Suci ini gini loh, kalau tadi ada Dr. Hans itu pasti ngerti. Ini ada alat namanya autoklav atau sinar ultraviolet. Ini barang yang mau dipakai operasi, alat-alat harus
disuci, hamaken, disteril. Masuk, terus dipakai operasi, ya. Dipakai operasi. Tapi andai kata operasi itu ditunda, ini tidak boleh sembarangan naruhnya. Barang suci harus ada satu tempat namanya dipertahankan terus-terusan, itu namanya kudus. Suci itu adalah proses yang kotor menjadi bersih. Kudus itu mempertahankan yang suci. Jadi suci dan kudus. Kudus itu ada nama aslinya hagiaso. Sesuatu yang dikhususkan oleh Allah menjadi miliknya. Makanya saudara jangan menjadi milik yang lain. Saya punya, ada banyak wanita, tapi hanya satu wanita yang khusus bagi saya, istri saya. Saya mengenal betul. Saya ditutup matanya 10 wanita lewat di depan saya. Mana istrimu yang jalan nomor 3? Kok bisa tahu? Soko ambuni. Dari baunya saya tahu, 38 tahun menjadi istri. Memberikan 3 orang anak yang baik-baik dan sudah menjadi pendeta semua. Bikin nasi goreng 10 wanita, ditaruh. Wanitanya menyingkir, mana yang punya Bu Freddy? Saya pasti tahu, yang rasanya kasinen. Nah itu pasti istri saya, memang istri saya masaknya belajar dari saya dulu, saudaraku yang kasih Tuhan ya. Nah dikhususkan, sehingga kemana-mana sekarang ini, zaman sekarang ini kan ada lagunya. Zaman sekarang berjagalah. Iblis itu tidak jatuhkan jemaat. Nek jatuhkan jemaat cuma 1 orang. Tidak jatuhkan diaken, cuma sekelompok. Hidup di Solo ini bahaya loh, tingkat prostitusinya tinggi. Sebenarnya saya nempel terus sama istri saya. Karena dia penolong yang sepadan bagi saya. 1 minggu sudah saya di Surabaya. Mau ditinggal pulang. Nanti aku takut Bapak Nuan Roh Kudus ya yang dia manggil saya sayang. Sejak kapan? Sejak dia lupa nama saya. Nah, aja mulai wis aku kancana nang hotel ini. Ndak enak, ndak ada kamu, ndak ada temennya. Wis panggil Pak Hendri untuk ke Surabaya saja. Oh puji Tuhan disertai nanti mendapatkan kesempatan 1:30 khotbah di tempat ini. Saudara dapat melihat bagaimana singa betina dirubah menjadi singa Yehuda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam komunitas yang excellent, orang-orang kudus milik Allah ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu namanya dapat theopneustos. Kejadian 2 ayat yang ke-7, setelah anatomi tubuh manusia itu dari tanah liat dibuat, maka diembuskan apa salah? Ini theopneustos, theo Allah, pneustos karakter. Jadi orang kalau sudah kudus itu akan kumpul dengan Allah dalam komunitas yang excellent, hidupnya mewarisi karakter Allah. Dan Allah suka itu, sehingga Allah tidak tanggung-tanggung mempercayakan segala sesuatu yang menjadi berkat bagi kita. Makanya saya itu signifikan dari gereja kecil, agak besar. Dan Tuhan belum selesai bekerja untuk saya. Selama kapasitas saya terjaga di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan selalu memberkati. Jadi benar dan baik itu tidak bisa kita bedakan tanpa Roh Kudus. Tapi kalau dengan Roh Kudus, baik belum tentu benar. Tapi benar jelas sudah termasuk baik. Baik etika manusia, benar itu adalah pribadinya Allah. Ini cerita ya, mohon maaf jangan diasumsikan, diartikan yang enggak. Satu ketika di Purabaya sana itu kan dulu terminal bis ya. Di Wonokromo dulu. Belum yang sekarang ini. Saya duduk mau ke Kediri naik bis sama teman saya, ini penginjilan masih muda. Ada teman saya ngomong, lihat-lihat ada seorang ibu Arab gemuk ya. Saudaraku pakai jilbab, bawa tas gede, terus pakai rok tipis gitu, tapi panjang roknya, tangannya panjang. Waktu berdiri, dia melihat pemandangan yang tidak enak, maaf ya. Roknya itu nyelepit di kedua pantatnya gitu loh. Karena mungkin duduk atau bagaimana nyelepit. Fred, delok entah Fred. Lho apa? Oh, masa enak sih gawe rok nyelepit ngono. Ya mbo gak melok duwe bokong kok aku. Saya ngomong begini,
Wis coba-coba. Menurut dia enggak baik itu saudaraku ya. Diparani ibu dari belakang ditarik roknya dikeluarkan dari pantati. Merasa dilecehkan ngamuk ibu. Matanya kiri ditunjuk ceprot lebam. Waduh laku. Ya apa Fred? Wong tak benakno iku ditunjuk motoku. Ya kon salah. Baik ibu iku seneng roknya nyelepit ngono. Oh ngono ta. Diparani lagi ibunya roknya diselepitkan lagi. Ditunjuk mana sing tengen saudaraku. Ya apa Fred kok tambah ditunjuk lah. Iku perbedaan baik dan benar. Maksudmu apa ora bener. Sing bener piye? Bah roknya nyingkap bah roknya apa saja diperdulino. Oh ngono ta. Jadi penginjilan dia butuh mujizat kedua matanya lebam saudaraku. Nah oleh sebab itu kebenaran itu ada pada faktor Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita perlu pegangan dengan Roh Kudus terus. Bergaul dengan Roh Kudus. Tidak perlu baptisan tok terus kita berhenti. Jangan sampai itu terjadi. Setelah baptisan perlu saudara kepenuhan. Itu seperti charge untuk strumnya HP. Saya kalau di rumah itu doa orang kakek ngomong kok saudaraku ya. Tuhan itu sudah tahu isi hati saya. Saya cuma gini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terus nyembah. Ora pasyikara patasya. Kura patasyandala patakuriala pasyikalama. Saudaraku, saya nyembah gitu aja sudah ada kedamaian Tuhan itu dekat sekali. Ada pegangan dalam hidup ini. Ya. Dunia sini sana banyak kabar yang menegangkan. Tapi berlindunglah dalam kuasa Allah. Saya pegangan. 5 tahun yang lalu waktu pemilu. Ada jemaat saya cerita sama saya. Dia habis nyoblos di kelurahan lain. Lalu mbahnya minta diantar ke kelurahan yang lain. No, penuh. Namanya Supeno mbah mbok diterkin yang ngonik TPS kono lo arep nyoblos. Nggih monggo. Numpak sepeda motor nggih, Mbah? Nggih. Ya. Sing hati-hati nggih. Kula atos-atos niki hati-hati nggih. Nggih. Dia dipager terus dia standar sepeda motornya, mbahnya suruh gonceng. Mbah, cekelan lho, Mbah. Nggih, sing gapu cekelane nggih mengke ceblok wah dadi urusan. Kan helmnya enggak cukup gelungan. Jadi yang bagian muka itu ditaruh belakang untuk gelungnya. Ya, Saudaraku. Terus pakai helm, dia mulai di starter, grung berangkat mbah ceblok. Adalah tobel anak kadal katanya. Ceblok baik gero-gero. Lu bapak dos pundi to? Kula lampun sanjang cekelan kok. Saged ceblok. Lho wis cekelan, mbah iki mau gonceng wis cekelan. Lah sampean cekelan apa? Cekelan pager. Lah numpak sepeda motor cekelan pager, sepeda motornya nyingkir ya ceblok dia. Itu salah pegangan, saudaraku. Pegangan kita bukan harta jabatan milik kita. Tapi pegangan kita adalah Roh Kudus yang terus berkomunikasi dengan kita di dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir ada ekspansif yang progres. Dari Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung muka bumi. Wah, dan Tuhan itu tidak mengenal teritorial dan geografis. Saudara pindah dimanapun juga dan pekerjaan saudara berubah apapun juga. Selama Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, tidak nanti saudara tidak diberkati. Saya dulu dipindah oleh Pak Abraham Alex ke Solo. Tahun merintis 88, 92 resmi pindah. Sudah 24 tahun, 22 tahun. Sedih. Sana itu enggak ada saudaraku. Kentucky Fried Chicken belum ada. Dunkin Donut. Anak saya itu malu kalau disebut Freddy Riva dari Solo. Karena kota kecil, saudara dikasih Tuhan. Tapi yang saya alami, saya justru diberkati di kota kecil. Anak-anak lulus sekolahnya semua di kota kecil. Anak-anak menikah semua dibiayai oleh Tuhan di kota kecil. Sebab Roh Kudus tidak kenal teritorial, tidak kenal geografis. Di mana tempat segersang apapun, seperti Elia di Sungai Kerit, tetap diberi makan oleh burung gagak yang dikirim Allah. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita dengan roti dan daging. Makanya jangan sombong-sombong. Baru makan Wendy's burger aja, wah sombongmu amit-amit. Maaf lu ya, Elia 1600 tahun yang lalu sudah makan gagak burger. Nah, roti dan daging lah burger.
Di sungai Kerit yang tidak ada tanda kehidupan. Selama Roh Kudus ada di dalam kita, apapun boleh berubah. Pekerjaan, tempat tinggal. Tapi Tuhan sudah memberikan contoh bagi saya untuk saudara. Berkat Tuhan tetap ada sekarang sampai selama-lamanya. Makanya kita belajar firman Tuhan, saudaraku, itu harus the whole, seluruhnya. Jangan bangga cuma bahasa lidah, gitu. Wah, lagi puji-pujian berbahasa lidah, wah berbahasa roh supaya kita ada penuh Roh Kudus. Bara, bere, bara. Itu bukan bahasa Roh Kudus, itu lagu. Tapi dari ekspresi hidup ini loh kelihatan. What is the meaning of Christian? Christ, Kurios Kristos. The anointed one yang diurapi. Nah itu loh yang kita jaga. Jadi ada ekspansif. Ekspansif yang mempunyai sesuatu progres, kemajuan. Secara pribadi sekarang saya menjadi bapak yang baik, mertua yang baik. Dulu dengan saudara-saudara saya pribadi, dengan saudara istri saya. Sekarang saya ini kayaknya jadi penatua loh. Didik-didik kofrat kalau manggil saya. Wah minta nasihat itu, ini dan lain sebagainya. Tuhan angkat dalam kemuliaan. Tuhan angkat dalam berkat. Tuhan angkat dalam segala keperluan. Makanya belajar Roh Kudus jangan cuma separuh-separuh. Gandiarani penuh Roh Kudus, saudara cuma bisa berbahasa roh tanpa perubahan hidup. Jangan. Saya akhiri dengan kesaksian. Satu ketika ada anak-anak kos di dekat Universitas 11 Maret di Solo. Anak Padang ini. Ya saudaraku, anak ini tidak bisa ngomong R gitu loh. Lah ibunya yang jual nasi itu ya agak genit. Kawinnya gudo orang gitu loh. Bu, makan bu. Iya nak, makan apa? Nasi sayul. Ibu enggak jual nasi sayul. Yang ada nasi sayur. Selama dia enggak bisa ngomong sayur, enggak dijual, pulang. Besok bu makan nasi sayur enggak jual lo ya. Enggak nasi sayur, nasi kale. Kale enggak jual, kare yang ada. Ya. Pulang lagi lu, saya datang bu mau makan lagi, sayur kali ndak jual. Ndak bu makan nasi lames, lames ndak ada, yang ada rames. Sampai kegi dia pulang terus belajar huruf R. Kebetulan dalam visinya kepingin makan rawon, rawon ada visi. Rawon, 2 minggu bisa rawon, 2 minggu sempurna. Maju dengan gagahnya. Bu, makan bu. Nasi sayur enggak jual lo ya. Kali enggak jual. Ya lames enggak jual. Saya mau makan nasi rawon. Kaget ibunya. Loh, ilatmu kok wis iso ngomong R. Saya jajal sekali lagi. Buy one get one free. Engkau bisa ngomong R lagi. Nanti tak kasih 1 piring gratis. Ya yuk bu. Nasi apa? Nasi rawon. Ya oke, tak beli ya, beli bayar 1 bayar 2. Minumnya apa dek? Es jeluk. Lah belajar R untuk rawonnya tol. Jeruknya jadi jeluk. Makanya jangan cuma bangga dengan bahasa roh walaupun itu perlu. Tapi praktek bersama Allah dalam komunitas yang excellent. Janji Allah diterima menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjamin hidupmu. Meskipun bumi bergoncang, meskipun gunung beranjak, engkau tetap aman. Kata bahasa Solonya, goyang gayung, bumi gonjang ganjing, langit mangka-mangka, salebeti asmanipun Gusti Yesus. Piatur kula setan minggat, setan Solo inji. Sopan setan Solo. Apapun yang terjadi, engkau tetap aman bersama kuasa Roh Kudus. Mari adik-adik, ayo. Haleluya, kunci F, yuk. Kita siapkan diri untuk perjamuan suci, kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan dosa. Allah, sambil angkat tangan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh menjemput Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, undang hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita tundukkan kepala kita. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai pada akhir kebaktian. Tuhan memperhatikan setiap orang yang terlibat di dalam kebaktian ini. Tuhan, setiap daripada jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan membuka tingkap langit, curahkan berkat sampai mereka berkelimpahan. Kepada mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Kepada anak-anak daripada jemaat mereka yang sedang bersekolah, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kepandaian yang datangnya dari surga. Pada waktu yang lalu Tuhan membuat Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang lain. Pada saat ini Tuhan membuat anak-anak kami 10 kali lebih cerdas dari orang lain. Dan Tuhan membuat studi mereka semuanya berhasil. Dan sekarang saudaraku, bukalah tanganmu. Yaralawasika naralawa yaralawasika. Tuhanlah taunganmu, Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah penjagamu. Tuhan menjagai pada waktu engkau datang, Tuhan pula menjagai pada waktu engkau pulang. Dan Tuhan memberkati setiap daripada saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Orang yang diberkati Tuhan katakan, amin. Mari umat Tuhan sama-sama kita berkata. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk berani.